Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan update mengenai salah satu token ya, token Indonesia juga, token lokal, yaitu adalah VC Gamers ya. Beberapa minggu yang lalu sempat kita membuat juga video apa sih itu VC Gamers. Nanti mungkin saya linkin videonya di kolom deskripsi. Tapi untuk video kali ini kita akan bahas update dari VC Gamers ya, karena mereka memang lagi ada beberapa signifikan update juga yang di video kali ini kita akan bahas gitu ya. Dan kalau misalnya teman-teman suka videonya, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Kita akan langsung masuk aja ke dalam videonya. Untuk VC Gamers, kita lihat dari websitenya ya, ini tampilannya VC Gamers Meet Crypto Powered by Blockchain ya. Kalau kita lihat, salah satu yang akan kita bahas sebenarnya signifikan update-nya itu dari Metaverse Land-nya, yaitu adalah Runsverse, yang di video kali ini kita akan bahas lebih detail ya, karena mereka udah ada update-nya. Dan bedanya VC Gamers dari kripto lainnya, salah satunya adalah sebenarnya mereka ini sudah ada existing product. Jadi udah ada produknya, yaitu adalah VC Gamers Marketplace gitu. Ini tempat kalau misalnya teman-teman mau beli produk game, voucher game, ataupun misalnya pulsa di sini ya. Ada beberapa yang teman-teman bisa lihat dari vcgamers.com-nya saja. Kalau teman-teman yang tertarik untuk VC Gamers sendiri, sebenarnya dia juga available di beberapa market ya. Kalau kita lihat dari CoinMarketCap sendiri, dia ada di decentralized exchange seperti Uniswap, PancakeSwap maupun di Indodax. Jadi ya untuk secara market cukup accessible lah, bisa dibeli dari beberapa market ini. Nah, kita lihat beberapa signifikan update-nya. Salah satunya kita mulai ini dari bridge ya, dimana dia sudah ada jembatan. Jembatan ini fungsinya untuk connect dari network A ke network B gitu ya. Dan salah satunya untuk VC Gamers sendiri, bridge-nya ini akan support untuk switching dari VCG yang di dalam Binance Smart Chain menjadi Ethereum gitu ya. Jadi ERC token. Dan ini sebenarnya bisa diganti juga. Kita coba lihat dari sini. Ini MetaMask ada pop up. Nah, ini kita lihat juga dari Ethereum bisa ke Binance. Kenapa diperlukan bridging ini? Nanti mungkin ini ada kebutuhan untuk di NFT-nya juga ya. Tapi ini good feature yang memang akan penting ya, akan penting walaupun fiturnya sendiri untuk sekarang VCG Bridge is currently on beta version ya. Jadi kalau kita katakan apakah ini udah lama, ini masih baru ya, masih di dalam beta version dan masih sedikit unstable. Tapi kedepannya pasti akan stabil. Kalau teman-teman misalnya pakai dan lain-lain dan ada kendala ya, mungkin ini tinggal cek di Telegramnya aja. Jadi itu ya, harusnya aman. Lalu kalau kita perhatikan juga ada update berikutnya itu dari airdrop ya. VCG lagi mengadakan event airdrop. Ini teman-teman bisa cek di Telegramnya juga ya, VCG airdrop bot ya, dimana ini bisa mendapatkan reward. Siapa tahu kalau teman-teman holder VCG juga bisa dapat reward ya, jadi tambahan. Jadi kira-kira itu untuk update-nya. Nah, sekarang yang akan kita bahas lebih dalam sebenarnya ini, yaitu adalah Runsverse-nya nih, First Metaverse in Indonesia. Ini sempat trending juga, cukup besar dengan planning untuk Metaverse-nya. Ini teman-teman bisa lihat videonya, tapi di video kali ini kita kan tidak akan melihat gitu ya. Present by all collaborator dari Runs Entertainment, VC Gamers, ada Shintaf VR sama Upbanks. Lalu memang fokusnya mereka atau tagline mereka adalah First Metaverse di Indonesia. Jadi ini khusus untuk Indonesia karena dibuat oleh ya Raffi Ahmad gitu ya. Define your role. Kalau kita lihat dari sini, yang menariknya apa? Yang menariknya salah satunya adalah fitur di mana ya hampir sama seperti Metaverse lainnya, ada jual beli tanah gitu ya, tapi tanahnya virtual land gitu ya, virtual land. Yaitu ada sekitar 24.000 land atau 24.000 tanah dan limited stock pastinya ya. Ini karena diperjualbelikan di dalam Runsverse atau Runs Metaverse bisa dibilang. Nah, jadi di video kali ini kita lebih detail lagi nih, bagaimana sih cara mendapatkan land-nya, karena ini udah mulai nih untuk jual beli atau initial land offering-nya dia gitu ya. Nah, kita lihat dari sini, a land owner ya, kalau teman-teman punya land misalnya ya, bisa mendapatkan rewards by showcasing their digital asset and physical products to the community. Jadi ya mungkin bisa ada digital produknya dan lain-lain, bisa ditambah seperti marketing juga lah. Jadi kedepannya kalau misalnya ekonomi ini akan berjalan, ekonomi digital di dalam Metaverse ini akan cukup menarik. Nah, kita akan bahas di sini juga. Dia ada dua fase. Tapi sebelum itu, sebenarnya VCG udah sempat mengadakan ini flash bid ya, flash bid on Runsverse. Dan kita bisa baca di sini, congratulations to the bidding winner ya, untuk pembelian pertama lah istilahnya ya. Dan cukup besar juga amount-nya, itu sekitar 100.000 VCG. Kalau dirupiahkan mungkin sekitar 150 juta ya. Dan ini kita bisa cek juga. Nah, ini adalah maps-nya ya, Runsverse-nya sendiri.
mungkin kita refer dulu ke video ini dulu, ke website ini ya, dimana dia ada 2 fase sekarang, yaitu adalah pre-initial land offering. Jadi ini sebelum initial land offering, dimana ini lebih ke arah untuk private sale. Jadi ya kalau teman-teman yang public sale belum bisa mendapatkan ini gitu ya. Ini hanya untuk private sale dan business partners intinya ya. Dan di sini dia udah tulis non-fungible tokennya apa, NFT-nya, yaitu adalah di-build di dalam chain Binance Smart Chain dengan BEP 721-nya, yaitu adalah extension dari ERC-721 token. Oke. Dan di sini juga ada initial land offering. Nah, ini yang akan kita bahas nih karena ini masih soon gitu ya. Dimana ini public, mungkin kalau bisa mendapatkan initial land offering ya bisa berpartisipasi juga. Kalau secara land-nya kita bisa lihat di sini ada wave 1 ya. Jadi ini yang akan digunakan. Mungkin ini untuk yang pertama wave 1-nya. Kalau kita lihat ke atas sini, nah ini ada wave 2, lalu di sini dia ada wave 4. Jadi ini wave 3, wave 5. Dan kalau misalnya kita zoom out, sebenarnya ini bentuknya kayak huruf R juga ya, kalau teman-teman perhatikan ya. Ini bentuk R. Kalau zoom out, tapi ini kita nggak bisa zoom out. Ini udah maksimal, oke? Jadi kira-kira itu untuk transfersnya. Ini ada beberapa perbedaan ya. Untuk sekarang belum ada announcement yang lebih detail mengenai perbedaannya, hanya lebih ke arah di dalam size-nya dia ya. Kalau kita lihat di sini, dia ada Andara. Andara ini untuk si Rans Entertainment nih, Rans Entertainment, namanya Andara. Lalu ini paling besar ya sepertinya ya. Lalu dia ada beberapa seperti LAN. LAN ini yang kecil-kecil. Kalau kita klik di sini, salah satu LAN-nya apakah bisa? Nah, bisa ya. LAN 1x1 or equal to 1 LAN. Jadi ini satu LAN yang kecil-kecil dan cukup banyak ya LAN-nya, teman-teman bisa lihat. Lalu ada cluster yang warna merah. Nah, ini cluster. Lalu ada district, hampir sama seperti property yang ini ya. Lalu ada county juga, ini yang warna biru. Seharusnya ini akan tergantung dalam size gitu ya. Semakin besar size-nya, harganya juga pasti akan semakin lebih mahal atau lebih tinggi gitu ya. Dan semakin kecil, misalnya beli land, harganya akan semakin murah. Tapi ini juga tergantung koordinatnya. Jadi intinya itu ya. Dan ini akan mulai beberapa saat lagi untuk initial land offering-nya gitu ya. Mungkin beberapa teman-teman juga penasaran kalau mau ikut kira-kira gimana, karena ini bisa jadi yang pertama lah istilahnya ya. Walaupun kita belum tahu ke depannya, tetap ya disclaimer on semuanya and do your own research gitu ya. Untuk transfer sendiri, ini kita lihat ya, ELO ini adalah initial land offering ya, untuk whitelist formnya. Jadi teman-teman bisa mendapatkan whitelist, dimana how to join transfers ILO atau ILO whitelist. Caranya kita kalau lihat dari sini, yang pertama adalah open VC Gamers staking. Jadi di sini ada tempat stakingnya dia ya. Kenapa buat di open? Jadi kalau teman-teman mau mendapatkan ILO-nya, ini teman-teman harus staking VCG dulu tokennya gitu ya. Jadi untuk holder, bukan orang beli langsung bisa masuk, tapi lebih karena untuk holder. Minimal stakingnya 500 VCG ya, nggak terlalu besar sebenarnya. Kalau kita lihat harga VCG sekarang di 0,04 ya, 500 nggak terlalu besar. Tapi untuk 1 bulan gitu ya. Jadi minimal 1 bulan staking di sini. Ya, di sini ada pilihan 1 bulan, 60 hari, 90 hari, dan seterusnya. Lalu kita lihat juga, kalau misalnya teman-teman ada staking, ini di bawah sini nih. Biasanya ada, ada tulisannya PUSD earn sama VCG balance gitu ya. Dan kalau udah staking mungkin 1 bulan, ini tinggal send screenshot ya. Pakai screenshot and submit it to this form. Jadi pakai form ini. Jadi mungkin nanti saya linkin di deskripsi juga formnya. Lalu for every 500 VCG, karena kan minimal 500 ya, VCGers will get 1 raffle ticket. Jadi setiap 500 token ini artinya akan mendapatkan 1 raffle ticket. 500 token VCG yang sudah di stake selama 1 bulan gitu ya. The more VCG you stake, semakin banyak kita stake VCG, tiketnya akan banyak gitu ya. Tiketnya akan semakin banyak dan mungkin untuk kemungkinan untuk memenangkan whitelistnya akan semakin besar lah istilahnya ya. Karena mungkin ini demand-nya akan cukup tinggi. Ini nanti teman-teman bisa isi dari email, full name, wallet address, dan ini apakah teman-teman mau beli transfers atau tidak. Dan beli transfersnya juga menggunakan VCG tokennya ya. Untuk pengumumannya ini penting ya. Winners will be announced on 19 Mei atau 19 Mei. Jadi ya harus buru-buru kalau teman-teman yang udah stake juga ya, jangan sampai ketinggalan. Mungkin kalau setelahnya dia mungkin masih ada fase wave 2-nya, wave 3-nya juga mungkin masih bisa gitu ya. Lalu ini valid only for VCG token that stake after this announcement ya, memang cuma untuk token VCG yang di staking aja selama 30 hari atau lebih.
Jadi itu untuk VCG-nya, stakingnya. Untuk kedepannya, ini juga ada bocoran sedikit ya, bocoran sedikit. Kalau kita lihat dari amanya atau Ask Me Anything ya, ini dengan foundernya. Kita bisa lihat di sini ya, kalau teman-teman dengarkan ya videonya. Dari Pak Marsial. Kapan pengumuman brand and partnership-nya, Bang? Nah, ini ternyata ada pengumuman brand dan partnership-nya ya, yang belum di-announce sebenarnya untuk sekarang. Kita coba lihat jawabannya ya. Ya, nanti menjelang ILO, mungkin beberapa hari sebelumnya nanti tim marketing sih yang nanti akan jago tentang timing dan lain-lainnya ya. Nanti akan kita umumkan. Jadi kita akan. Jadi kira-kira dia mungkin akan announce lagi brand atau partnership yang akan cukup besar juga gitu ya menjelang ILO. ILO-nya kalau kita dari pengumumannya di sini 19 Mei ya harusnya dekat-dekat ini gitu ya. Jadi kira-kira itu. For more info mungkin nanti teman-teman bisa join grup Telegramnya juga. Dan itu update kita untuk VCG. Dan kalau teman-teman suka video ini jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. And see you in the next video. Bye-bye.